nasi liwet gitu yang banyak maksudnya biar... Bukan, Tika. Hah? Bekal maksudnya itu bela diri. Sob, injak kakinya langsung sikut tuh. Aduh. Aduh, kena lagi ya. Ini orang gila mana yang masuk bisa sampai berantakan seperti ini? Dia mau mencuri, Ma. Coba periksa. Jangan. Lepasin! Biar mama hajar ya! Lepas! Enggak. Benar, ini milik kamu? Iya, itu kuncir sama jepitan sini saya bawa pulang lagi. Jangan, Pak. Kunci rambut ini jangan diambil. Naira itu saya tuh bukan perusak warungnya Bu Sita, Mbak. Mbak harus percaya sama saya. Benar. Jadi Naira yang memegang klinik ini. Kepemilikan sudah ada di tangan dia. Kita ketemu lagi Tan, kayak waktu di RSCM. Bu Sumarniati, Sokot Diki. saya Rijal. Anakmu, anak itu masih hidup. Jadi mulai hari ini, kamu menjadi direktur di klinik ini. Yap, betul banget. Seru kan kita bisa sekantor lagi? Loh, mukanya nggak usah shock gitu dong. Santai aja, Dokter Sultan. Maksudnya apa ini, Nay? Hah? Mau ngerecokin hidup aku? Iya, satu keluarga kamu. Sultan, apa hubungannya sih? Hah, kamu santai aja dong. Positive thinking dong sekali-kali sama aku. Susah ya. Ya siapa sih yang mau ngerecokin hidup kamu, ha? Ya hidup kamu kan selama jadian sama si Kato itu kan udah cukup menderita, ya kan? Nggak usah melibatkan Atika di sini. Oke, gini loh, Tan, ya. Urusan aku tuh bukan soal kamu doang, jadi kamu jangan kegeeran, ya. Aku kesini tuh bukan untuk kamu. Boleh kan aku belajar soal bisnis rumah sakit ya, karena nanti aku mewariskan RSCM, ya. Dan aku pengen ya belajar yang lebih kecil dari RSCM, yaitu klinik ini. Belajar? Ngapain di klinik ini belajar? Ini semua pasti sengaja, iya kan? Sengaja. Lo Sultan, klinik ini kolaps, papa gue take over dan kebetulan kamu praktik di sini. Apa anehnya sih? Oh ya? Setelah ini apa? Papa kamu datang, mama kamu juga datang, terus semua orang gangguin di sini. Apa bedanya aku kerja di Intramedicare dengan di sini? Hah? Tenang aja, Tan. Ini tanggung jawab gue 100% kok. Ya, papa sama mama gak akan ngerecokin di sini. Oke, kalau udah nggak ada urusan lagi, ya keluar dari ruangan saya dan kembali bekerja secara profesional. Oke. Aku akan kerja profesional. Asal kamu juga begitu. Ya Allah, kenapa jadi begini? Tambah rumit semuanya. Ya Allah, apalagi yang akan terjadi? Ternyata sekarang pemilik klinik ini adalah Mbak Naira. Punya rencana apa lagi toh, Mbak? Papa kemana ya? Kok ruang kerjanya kosong? Ini kan jam makan siang, masa masih visit pasien? Nggak mungkin kan? Nggak kelihatan Iman. Suster. Iya, Ibu Julia, ada yang bisa saya bantu? Dokter Rizal kemana ya? Apa masih visit pasien? Oh, enggak, Bu. Tadi saya melihat Dokter Rizal lagi ngobrol sama nenek-nenek. Sama nenek-nenek? Ciri-cirinya seperti apa ya? Dia pakai kebaya dan rambut tertutup, orangnya tidak terlalu tinggi, Bu. Buta nggak dia? Nenek itu buta nggak? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Bu, karena saya tidak terlalu merhatiin. Oke, makasih infonya. Oh my God. Nenek-nenek. Pasti si peot Mbah Marni deh. Oh my God, Papa nggak boleh. Mesti cari kemana, mesti ketemu Papa ini. Papa nggak boleh ketemu sama dia. Tapi kemana ya Papa ya? Tadi di lobi nggak ada. Barusan lewat lobi soalnya.
Dibawa kemana sih nenek-nenek itu? Nah, harus dicari itu. Bu Marni, kalau memang benar anak saya dengan Rahma masih hidup, tolong saya, Bu, tolong. Tolong saya, Bu Marni, tolong pertemukan saya dengan anak saya, Bu Marni. Asal Ibu tahu, setelah saya meninggalkan desa Ibu, saya kembali lagi, Bu. Saya kembali untuk mencari Rahma dan anak saya. Tapi saya tidak ketemu dengan mereka. Orang-orang bilang mereka sudah meninggal, Rahma sudah meninggal, dan anaknya sudah meninggal. Tapi saya nggak yakin, karena saya tidak melihat dengan mata kepala saya di mana makam anak saya. Tolong, Bu. Tolong pertemukan saya dengan anak saya. Tolong beritahu saya di mana dia. Nak Rizal, kalau saja saya tidak buta, saya ingin sekali melihat betapa menderitanya kamu karena tidak bisa ketemu dengan anakmu sendiri, anak kandung kamu sendiri. Kalau saya melihat itu, maka saya akan puas sekali. Berarti tangisan saya selama ini dan penantian Rahma selama ini akan terbayar rasanya. Bu Marni, jangan bicara seperti itu. Kamu harus ingat satu hal. Kamu tidak akan pernah ketemu dengan anak itu. Biar kamu tahu rasanya bagaimana dilupakan oleh anak kandung kamu sendiri. Enggak. Enggak mungkin, Bu Marni. Itu enggak mungkin. Anak saya pasti mau ketemu sama saya. Pasti, Bu Marni. Apalagi kalau dia tahu kalau dia masih punya bapak kandung. Dia pasti mau ketemu sama saya, Bu Marni. Jangan aneh-aneh kamu. Justru dia tidak ingin ketemu dengan bapaknya yang dianggapnya tidak bertanggung jawab itu. Dan juga Rahma anakku. Sebelum dia meninggal bunuh diri, dia pernah bilang dia nggak kepingin ketemu dengan kamu. Orang yang sudah menghamilinya dan meninggalkannya begitu saja tanpa tanggung jawab. Bu Marni, tunggu. Bu Marni, tunggu saya. Saya belum selesai bicara. Saya harus lari dari sini sebelum Rizal berhasil menemukan saya. Atau setidaknya saya cari persembunyian dulu supaya sementara terhindar dari dokter itu. Marni. Ah, itu Papa. Pa? Ma. Kenapa, Pa? Kok muka Papa shock kayak gitu? Kayak habis lihat hantu, kenapa? Enggak, tadi Papa lihat teman lama Papa, terus Papa panggil, Papa kejar. Orangnya nggak ada. Jangan-jangan benar tebakan saya. Kalau yang ketemu sama Papa itu Mbahnya Tika. Ya ampun, Papa. Mukanya sampai keringetan kayak gitu, kasihan. Kita makan siang yuk, bareng Mama yuk. Kita makan yuk, Papa. Kayaknya saya sudah nggak dicari-cari lagi ini. Mama, tunggu ya, Papa belum mau makan siang. Papa masih ada urusan. Papa ada apa sih? Jangan-jangan urusan sama nenek yang kemungkinan besar Mbah Marni tadi deh. Gue yakin kepindahan Aira ke klinik ini cuma buat ngerecohkan hubungan gue dengan Atika. Ini nggak benar nih. Ini nggak boleh terjadi.
harus ngomong sama dia. Iya, karena kalau dibiarin terus, lama-lama makin jadi. Mudah-mudahan usaha gue untuk ngejar Sultan sampai klinik ini nggak sia-sia ya. Aduh, Atika, gila ya, kamu bikin gue kaget aja sengaja biar gue kenapa-napa gitu. Maaf Mbak, kalau saya masuknya tuh nggak ketok pintu dulu gitu, tapi ada hal yang pengen saya omongin sama Mbak Naira. Aduh, Mbak, ini mau ngapain sih? Kamu ngapain sih masuk? Siapa yang ngizinin kamu masuk? Mbak, kalau Mbak Naira itu masih dendam sekali sama Kang Mas Sultan, saya mohon jangan jahatin Kang Mas saya ya. Soalnya sudah banyak sekali masalahnya. Jangan tambahin beban dan pikiran ke Kang Mas saya itu, Mbak. Kalau Mbak pengen balas dendamnya ketika aja. Mbak, saya mohon, Mbak. Saya tahu Mbak Naira itu adalah orang baik, jadi saya mohon jangan bebani Kang Mas Sultan lagi ya. Sultan, ini urusan antara aku sama Atika ya. Jadi tolong tinggalin kita berdua karena ada hal yang kita harus bicarain berdua aja, oke? Leave, go away. Bisa nggak? Enggak, Nay. Apapun yang ingin kamu bicarakan dengan Atika, kamu harus menyertakan aku. Dan satu hal lagi, apapun tujuan kamu masuk ke klinik ini, selama aku masih sama Atika, aku siap untuk hadapi. Capek deh, lebay. Ya, terserah kamu ngomong apa. Tapi satu hal lagi, kamu harus tahu, kalau sampai kamu nyakitin Atika, itu sama saja kamu nyakitin aku. Nah, udah selesai ngomongnya. Udah belum? Kalau udah, tolong keluar ya ruangan saya ya, keluar ya. Karena gue tuh udah super duper enak ngeliat kalian berdua. Pergi keluar ruangan saya, udah pergi. Awas ya. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Nara itu kalau udah marah sama orang, bisa membahayakan orang lain. Mulai sekarang semua permasalahan biar aku aja yang selesaiin, ya? Enggak kok, Kang Mas. Mbak Naira itu orangnya nggak jahat-jahat amat. Tapi mungkin Mbak Naira itu orangnya keras kepala aja. Siapa sih yang lebih kenal dia? Saya itu kenal Naira itu dari kecil, Tika. Udah, pokoknya mulai sekarang, kamu jangan lagi mengorbankan diri kamu itu demi saya. Dan lagi, setiap ada permasalahan atau apapun itu, kamu nggak boleh nyembunyiin dari saya. Hanya karena takut saya ini terbebani. Ngerti? Ingat, kamu itu bukan superwoman. Superwoman? Apaan itu? Pokoknya, mulai sekarang, setiap ada masalah, kita harus nanggung sama-sama. Biar lebih ringan. Oke. Alhamdulillah, laris manis. Lihat yuk. Ini
mau cari kalung lihat-lihat. Tika, Hah? ada kalung yang bandulnya kelinci tapi playboy. Oh iya, itu juga ada kudanya. Lucu ya. Kita beli ya, Kang Mas. Yaudah saya beli buat kamu ya. Mas, berapa duit mas? Kalau itu 15.000 Mas. Mahal banget sih. Cobaan deh 2. Walah, satunya 15 ditawar jadi ceban 2. Iya Udah lah, toh. Tika. Saya kan ini jago nawar. Lupa waktu di pasar. Gimana mas? Boleh ya? 25. 2. Pelit amat. Ya udah, 25.000, kembaliannya 30 ya. Ini kembaliannya. Ya wes lah. Makasih ya. Laris, Mas. Pelit. Sini, duduk. Tika, kalung ini Tika, saya beli spesial buat kamu. Ini sebagai tanda pengingat kalau nanti kita masing-masing berada di tempat yang berjauhan. Pakai ya. Wes. Makasih ya, Kang Mas. Kok Leontin yang dicium sih? Wes toh. Masa sama Leontin kuda aja pakai iri segala. Ya wes, sekarang giliran saya. Lama. Kalung kelinci itu adalah sebagai pengingat juga buat Kang Mas. Jadi kalau misalnya suatu saat kita lagi nggak berduaan kayak begini, ini adalah sebagai penghubung juga. Supaya kita itu sama-sama saling kuat. Tapi rasanya kenapa berat ya pakai kalung ini? Itu karena lambang playboy ya. Ya emangnya kau mau Kang Mas kamu ini dibilang playboy, suka gonta-ganti pacar, suka mainin perempuan? Enggak. Nah makanya. Cuman kenapa sih lambang playboy itu harus kelinci? Kenapa nggak yang lain? Ya udah gini aja. Kalungnya saya simpen barengan sama cincin ya. Tapi nanti pada saat momen yang tepat atau hari-hari spesial akan saya pakai, ya. Supaya temenan sama cincin ya? Rahma, anakku. Tadi ibu ketemu sama laki-laki itu, nak. Ibu ketemu sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Rahma sama Bu Marni, dari mana tuh? Anu dari puskesmas, abis ngantar Rahma periksa kandungannya. Oh, kayaknya Rahma sebentar lagi mau melahirkan. Apa bapaknya Jebang Bayi sudah pulang? Mari Bu, permisi dulu. Dasar atau malu. Coba lihat tuh, udah hamil, suaminya nggak tahu di mana, masih aja berani jalan-jalan di kampung ini. Dasar muka tembok. Katanya sih istri dokter. Dokter yang dulu praktek di puskesmas itu loh. Dokter siapa? Dokter Rijal ya? Ih, lagian mau saja dibodohi kayak gitu. Mana ada sih dokter kota yang mau sama perempuan desa kayak dia? Pasti tuh dokter udah punya istri. Makanya gak berani lagi nongol ke sini. Sudah, Nduk. Tidak usah dengerin apa omongan mereka. Anggap aja angin lalu. Yang penting itu kamu sehat dan bayi dalam kandunganmu juga sehat. Ya. Ama. Tadi ibu ketemu sama dia, laki-laki itu. Dia minta dipertemukan dengan Atika, anakmu. Menurut kamu itu piye, Nduk? Hah? Tika, maafin si Mbak. Sudah memisahkan kamu dengan bapak kandungmu, ya, Nduk. Tapi si Mbak juga yakin
Kalau almarhum ibumu pasti juga ndak rela kamu ketemu dengan laki-laki itu. Lagi pula dia kan sudah punya istri. Dulu istrinya juga hamil. Pasti anaknya sudah sepantaran kamu juga sekarang. Kalau sampai kamu ketemu sama dia, gimana toh? Pasti istrinya akan benci sama kamu, Tika. Kasihan kamu, Dok. Kasihan. Nggak boleh. Tika nggak boleh ketemu sama dia, Dok. Kamu nggak boleh. Kalung ini diibaratkan sebagai CCTV kamera. CCTV kamera. Kamera apa itu? Kok kayak merek TV gitu ya? CCTV itu kamera yang biasa digunakan untuk menjaga keamanan. Jadi, selama 1x24 jam, gerak-gerik kita kalau ada yang mau nakal, itu bakal diawasin, Tika. Oh, jadi saya pakai ini bisa Kang Mas tahu saya lagi ngapain aja? Ya curang dong, kan Kang Mas nggak pakai, berarti saya doang yang diawasin gitu. Terus kamu percaya? Kamu percaya nggak? Percaya. Percaya! Beneran percaya! Ya masa harus nggak percaya gimana tuh maksudnya? Kebangetan itu, Tika. Maksudnya kalung ini sebagai tanda kalau kita berdua itu saling percaya. Nggak ngerti juga? Tadi katanya diawasin, sekarang harus saling percaya kan beda artinya toh. Masya Allah. Lo lagi. Lu gak ada bosannya ya? Hah? Di, tadi kebetulan aku lewat daerah sini. Terus aku mampir aja bentar. Siapa tahu kamu lagi ada di sini. Ternyata benar. Aku antar kamu pulang yuk. Gak usah so jadi pahlawan kesiangan ya. Diandra tuh pulangnya mau sama gua. Jadi udah lu minggir. Biar Diandra pulang sama gua. Lu tuh siapa sih? Sosok ngatur gua sama Diandra. Gua tahu sih, lu itu tunangannya Diandra. Tapi kan Diandra boleh milih dong. Dia mau pulang sama lu atau sama gue. Oh, ya tentu sama gua lah. Gua kan tunangannya. Mana lu? Bener, Di. Kamu lebih milih pulang bareng dia daripada pulang sama aku. Jawab aja, Di. Nggak apa-apa kok. Nggak usah takut sama dia. Aku pulang sama kamu aja, Deri. Sorry, No. Bukannya apa-apa kok. Lo juga belum kelar syuting kan? Nanti kalau misalnya lo nekat nganterin gue pulang, ada juga lo juga yang kena marah. Ya. Ayo, Di. Kita pulang. Ntar keburu malam. Aneh tuh cowok. Tiba-tiba bisa deketin Diandra. Terus sekarang mau ngerebut Diandra dari gue. Aneh. Ada yang nggak bener nih. Diandra, ngapain pulang pakai diantar sama dia? Kenapa nggak mandi, Nok? Gue pengen nanya sama lu, Rik. Maksud lu apa deketin adik gue? Kenapa sih? Lu nggak bisa menjauh dari hubungan kita berdua? Masih cemburu? Masih nggak rela? Lu ngomong apa sih, Tan? Udah jangan bohong deh lu. Lama-lama kok ngeliatin lu kayak Naira ya? Kayaknya harus ngawasin terus kehidupan kita berdua. Sampai klinik aja dibeli. Wow. Naira sampai beli klinik. Hebat ya lu, Tan. Naira bisa sampai tergila-gila gitu sama lu. Udah nggak usah basa-basi. Intinya gue nggak suka kalau lu jalan sama adik gue. Gua tahu, Tan. Kita emang lagi bermusuhan. Tapi
permusuhan kita itu kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan Diandra. Lu jangan kayak anak kecil gitu dong, Tan. Gue bingung ya sama lu. Sebenarnya lu tuh sekarang kenapa sih, Tan? Jadi gampang banget curiga sama orang. Oh, gampang. Lu nggak perlu bingung. Pegangan aja. Sendiri tapi. Intinya gue nggak mau adik gue deketin lu. Ataupun lu deketin adik gue. Ngerti? Kak Sultan, udah dong. Udah. Ya udah, Dedi. Kayaknya aku nggak bisa ketemu lagi sama kamu. Aku males dicurigain terus sama kakak kamu ini. Padahal niat aku cuma baik sama kamu. Aku pulang dulu ya, Di. Fahri, tapi... Nggak apa-apa. Gue boleh lewat gak? Jalan umum kok. Kak Sultan, kakak tuh apaan sih pakai marah-marahin Fahri segala? Dia tuh nggak salah apa-apa, Kak. Nora deh, kakak. Udah. Pokoknya sekarang kamu pulang sama kakak. Kita pulang dulu. Ayo. Iris kuping gua. Kalau sampai besok Diandra nggak nyari-nyariin gua. Dengan gua ketemu sama Nay. Papa mau ke Bogor. Iya, Pak. Papa mau ngecek cabang baru yang buka di sana. Berapa hari sih? Kok bawaannya banyak banget? Sialan tuh Fahri. Mas Dino, kok mukanya lagi kusut kayak gitu toh? Ada apa? Atika, aku mau nanya nih sama kamu. Kamu kenal baik kan sama Fahri? Menurut kamu Fahri itu orangnya kayak gimana sih? Mas Fahri itu orangnya baik, Mas. Beneran dia itu orangnya baik, nggak neko-neko kok. Kalau Mas Fahri itu baik, kenapa kamu putusin pertunangan sama dia? Terus malah balik lagi sama Kak Sultan? Ya karena saya tidak mencintai Mas Fahri. Ya walaupun Tika itu tahu kalau Mas Fahri itu orangnya baik, tapi kalau misalkan Tika nggak cinta, masa iya bisa dipaksain? Tika itu yakin sekali kalau Tika itu mencintai Dokter Sultan. Tapi gue masih rada bersyukur deh. Karena paling enggak Diandra udah tanda tangan kontrak pura-pura jadi tunangan gue. Jadi sementara gue masih aman. Gimana caranya aku bisa ngebuktiin sama semua orang dan Pak Polisi itu? Kalau bukan Tika loh yang ngelakuin itu. Bukan Tika yang ngobrak-ngabrik warungnya Bu Sita. Apa sebaiknya Tika telepon dia ya? Halo, siapa nih? Halo, Mas Preman Rindu Mama? Iya, ini siapa? Ayo buruan, saya nggak ada waktu nih. Ini tuh Atika, Mas. Masih inget nggak kalau Tika itu dulu tetangganya Mas Preman itu. Terus saya juga pernah dianggap sebagai titisan ibunya, Mas. Mbak Atika? Iya. Mbak Atika, titisan ibu saya. Oh iya, saya ingat Mbak, saya ingat. Mbak, tumben nih. Ada apa nelpon saya? Gini loh, Mas. Saya tuh pengen minta tolong. Jadi kemarin itu ada kasus yang nyebabin rumah makan di Jalan Anggrek itu tuh rusak. Dan saya tuh
disalah-salahin gitu sebagai penyebab kerusakan itu. Jadi saya minta tolong sama Mas Preman itu untuk nyelidikin sebenarnya siapa yang ngebayar mereka dan siapa yang ngelakuin itu semua. Karena sampai sekarang kasusnya itu masih diselidikin sama polisi gitu. Baik, Mbak Tika. Untuk titisan ibu saya siap melakukan apa saja. Matur nuwun ya. Terima kasih loh, Mas Preman Rindu Ngama. Semoga aja bisa ngebantu. Kenapa sih kamu ngajak aku ketemuan di sini? Aku cuma pengen bilang sama kamu, Nay. Kalau perasaan aku ke kamu tetap sama, Nay. Walaupun kemarin kamu udah nolak aku, perasaan aku nggak berubah, Nay. Dan aku akan terus berusaha sampai kamu bisa suka sama aku. Fahri, cinta aku tuh cuman untuk Sultan. Dan kamu nggak usah ngarepin aku kayak gini terus. Karena aku nggak akan pernah lupain Sultan. Kalau kamu seyakin itu nggak bisa mencintai aku juga sangat yakin kalau aku bisa balas dendam ke Sultan. Caranya? Aku akan buat Diandra sakit hati. Dengan itu, Sultan pasti juga akan sakit hati. Dan ngerasain sakit hati seperti yang kita rasain sekarang. Serius? Iya. Aku yakin. Aku pasti berhasil buat Sultan sakit hati. Aku pasti bisa buat Sultan menderita. Dan kalau aku jadi kamu, Nay, aku juga gak akan tinggal diam. Aku akan buat Sultan ngebayar atas semua perbuatan dia, Nay. Sudah, Fahri. Tapi cara aku, setelah Sultan terpuruk, aku pelan-pelan masuk kehidupannya. Menggiring dia supaya dia menjadi pacar aku lagi. Ya, bagus. Kamu masih ingat kan, Ri? Aku pernah kasih tahu kan ke kamu gimana caranya? Cara kamu itu betul. Kita nggak bisa dengan cara kasar untuk mengganggu mereka. Justru dengan cara halus begini baru kita bisa berhasil. Aku harus menemui Bu Marni. Aku harus memiliki di mana dia tinggal bersama anakku. Tapi Mama nggak boleh tahu. Kalau dia tahu, ya, aku harus jadi akal. Papa mau ke Bogor. Iya, Pak. Papa mau ngecek cabang baru yang buka di sana. Berapa hari sih? Kok bawaannya banyak banget? Ya, belum tahu sih, Ma. Mama ikut ya. Biar ada yang ngurusin Papa selama di sana, ya? Gak usah lah, Ma. Bogor kan cuma deket. Iya, justru karena deket. Makanya Mama nanya, kenapa harus nginep sih? Kan PP bisa, Pak. Ma, kan nggak efisien kalau pulang malam, terus pagi-pagi berangkat lagi ke sana. Gitu ya. Jadi Mama nggak boleh ikut. Takut ganggu ya. Bukan itu, Ma. Gini, Ma. Kalau sampai Papa berangkat, Mama juga berangkat. Terus siapa yang kontrol RSIA? Naira kan baru mulai pegang poliklinik itu. Ya juga sih, Papa bener. Ya udah, Mama di Jakarta aja ya. Mama jagain markas, oke? Papa di sana juga harus jaga diri ya, hati-hati. Jangan telat makan, banyak istirahat. Udah gitu jangan stres deh ya. Iya, Pak. Mama jagain Naira. Kalau sampai dia bingung ngurusin, suruh telepon Papa ya. Siap, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu Yulia. Halo, Bu. Suami saya baru berangkat ke Bogor. Dia bilangnya sih ke Bogor, tapi saya kurang percaya. Dia ke sana. Saya mau kamu buntutin dia, ya? Dia baru keluar sekarang. Kamu ikutin dia terus ya, oke? Ya, Bu, ya, Bu. Baik, Bu. Wah, Agusti kemana sih, Pak? Udah jam segini masa belum datang? Mana sih makan gaji buta aja? Iya nih, Mah. Biasanya itu anak rajin. Udah banyak tingkah dia. Pak Darmawan, Bu Sita, hari ini Agus izin cuti dulu ya. Apa? Kamu minta izin cuti? Padahal kan kamu belum lama kerja. Enak aja, nggak bisa. Tapi Bu, Pak, ini beneran. Ibu saya tuh sakit keras di Jawa, Pak, Bu. Makanya hari ini saya harus pulang kampung. Wah, Gus, itu harus ditengok itu. Papa nih gimana sih? Kok malah ngedukung dia? Nanti kita yang kerepotan dong, Pak. Tapi kasihan, Ma. Orang sakit itu. Jadi Bapak ngizinin saya? Ya udah, terima kasih, Pak. Bu, kalau gitu saya minta kasbon dulu, Bu. Utang kamu yang kemarin aja kamu belum bayar. Sekarang udah mau kasbon, nggak bisa. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu, Pak, Bu. Makasih. Aneh-aneh aja deh. Ih. Aduh, bener-bener deh. Pecah deh pasti, pecah. Berlebihan aktingnya, berlebihan. Saya bener-bener kaget. Kenapa kagetin toh? Ayo ambil, ayo. Ini kan beli pakai uang, Tika. Rusak nih semuanya. Ya lagian siapa suruh ngagetin saya? Habis ngagetnya lebay banget pakai lempar kursi. Sekalian aja lempar gerobak. Itu baru lebay. Mau ngapain toh pagi-pagi kesini? Harusnya kan udah kerja di klinik. Kan mau nemenin kamu jualan. Nemenin saya jualan? Mau ngapain? Mendingan istirahat aja di rumah. Loh, nggak bisa gitu dong, Tika. Tadi Mama sempat bilang kalau Mama itu lagi nggak enak badan. Ya udah, daripada kamu sendirian, mendingan saya temenin kan. Saya ini mewakili Mama buat kamu jualan, ya. Kang Mas ini baik sekali. Padahal kemarin itu mukanya udah luyu gitu loh. Udah lesu gitu, udah sakit gitu. Lupa, ini kan kuda. Nggak lihat. Nih, hari ini spesial. Hari pertama saya nemenin kamu jualan, saya pakai. Tapi besok-besok nggak usah ya, malu. Kenapa sih malu? Udah pamit belum sama Mbah? Udah. Ya udah. Tapi bagus juga loh. Jadi imut gitu, pakai ada yang kayak gitu-gitu. Iya, ingin muntah. Ayo cabut. Geser. Berapa bungkus? 2 bungkus aja. 2 bungkus ya. Iya, Bonusnya boleh nyolek ya, Mbak? Makasih ya, Mbak. Aduh, Pak. Alhamdulillah. Ada penglaris lagi tuh datang. Pagi, Bang. Mau sarapan apa, Bang? Atau mau makan kue? Silakan, Bang. Siapa yang kemarin ngacak-ngacak warung ini? Papa aja yang layanin. Mama aja udah. Papa aja yang layanin. Iya, Bang. Kamu ngapain sih? Cara bisik-bisik. Siapa dan di mana orangnya? Siapa tahu saya kenal sama dia. Itu Bang, kemarin sudah diurus sama polisi. Ayo Bang, silakan. Abang mau makan apa? Ya udah, nggak jadi makan.
Baru sekarang ya, Mah. Orang dateng kok nggak jadi jajan. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Daripada dia makan di sini jantung kita kayaknya mau copot Pak. Mending nggak usah. Iya, Mah. Macem-macem. Nanti kalau misalkan ada orang yang lewat terus ternyata temennya Kang Mas gitu, nggak malu. Oh, kita kan nggak nyuri, Tika. Ngapain harus malu? Yang penting kalau kita jualan itu pakai hati, kita tulus, ikhlas, jatuhnya halal, ya nggak? Liwet. Ada yang mau lewat makan liwet? Ada yang mau yang jualan ganteng banget sih. Iya, emang lucu ya, Bu ya? Iya, ganteng banget. Terima kasih, Bu. Mari Ibu, silahkan. Mau beli berapa? Mau dong, 5 bungkus, tapi bonusnya colek juga ya, masnya dikit. Mana nih? Gak apa-apa. Saya juga mau dong 5 bungkus, tapi colek juga ya. Bu, Tika, emangnya saya ini pajakan apa? Dicolek lagi. Ya ampun, kalau tiap hari jualan di sini, kita seneng banget. Ya. Ini juga tiap hari jualan sini kok, Bu. Baru sekarang nggak usah panjang-panjang tangannya ya, Bu ya. Ini Ibu. Nih. Ya, nih. Terima kasih. Bu. Ya, terima kasih ya. Duitnya ya. Ya, terima kasih. Laris. Belum apa-apa udah langsung laku. Laris ini. Kasih ya Kang Mas. Belum apa-apa. Saya yang jadi korban nih. Lama-lama bisa diculik, dibawa pulang, dibawa kabur, bahkan diperkok. Ojo lebay kayak begitu. Ojo nesu-nesu kayak gitu. Masa gitu aja marah? Tolong yang bener dong. Mana tadi yang dicolek-colek mana? Sini digarukin biar nggak emosi. Ke kiri. Kanan, tengah. Bawa lagi. Wis toh, ntar kalau dilihat orang gimana? Garuk itu yang bener masa ditabok? Iya, udah buluan banyak. Sukanya digarukin kayak apa coba? Ya udah kalau nggak mau saya pulang. Lagi. Saya dong, Mbak. Bu, ya. Iya, Ibu. Boleh, Bu. Ya, boleh. Berapa bungkus? 2 bungkus aja. 2 bungkus, ya. Ya, Bonusnya boleh nyolek ya, Mbak? Kalau ada yang datang lagi ya Pak untuk beli ya. Iya, Mah. Sekali datang nggak jadi makan. Serem lagi mukanya. Pak, sini deh, Pak. Sini cepat. Itu tuh, Pak. Itu kan dokter Sultan kan, Pak? Iya ya, Mah. Tapi kok dia mau-maunya, Mah? Jualan kayak gitu? Iya ya, Pak. Dia kan dokter. Kok nggak gengsi ya, Pak, mau jualan seperti itu? Pak, Mama ada ide. Foto, Pak. Foto, cepet foto. Iya. Ntar kalau ketahuan gimana, Mah? Enggak, udah deh. Cepet Papa foto. Apaan ini? Buruan, ikutin. Itu harus diikutin. Buruan, ikutin. Ayo, Bu. Kadok. Pakai motor, bukan mobil saya. Motor. Maaf, Bu. Dasar cebong. Permisi Mbak. Ya, saya butuh info. Apa ada data pasien atas nama Ibu Marni di rumah sakit ini? Bentar ya. Ada 10 orang, Pak. Kalau Ibu Sumarniati? Wah, nggak ada juga, Pak. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama, Pak. Permisi, Suster. Iya. Kemarin lihat nenek-nenek buta yang berobat di sini nggak ya? Enggak tuh, Pak. Enggak ya? Iya. Makasih ya. Iya. Ternyata Papa nggak pernah berhenti menjaga anak haramnya itu. Papa tega bohongin Mama. Pakai bilang ke Bogor segala.
Ternyata ini yang dia lakuin. Kok jahat banget sih kamu, Pak? Ternyata kamu nggak peduli sama perasaan Mama maupun perasaan Naira. Bu Yulia, gawat Bu, gawat. Astagfirullahaladzim, Ibu nangis. Hapus Bu, air mata Ibu. Yen ing tawang ono lintang cah ayu, aku ngenteni sliramu. Kamu bukannya kerja malah nyanyi, gimana sih? Lah ini kan lagi usaha Bu, buat menghibur Ibu supaya nggak sedih. Ayo. Gagal, Pak. Yang namanya Marni dan Ibu Sumarniati tidak ada di data pasien. Yang ada hanya Ibu Sumarni. Dan itu pun jumlahnya 10 orang lebih. Ya sudah. Kamu cari terus dan cepat mencarinya ya. Kalau ada apa-apa, hubungi saya di hotel. Saya mau ke hotel sekarang. Baik, Pak. Mari, Pak. Agus, kamu harus awasin suami saya terus. Selama 24 jam nggak boleh dilepas, ngerti? Kamu harus lapor sama saya. Jangan telat laporan sama saya. Dan apapun caranya, kamu harus gagalkan pertemuan dia sama Atika. Dia nggak boleh ketemu sama Atika, ngerti? Baik Bu. Makasih ya Kang Mas. Berkat Kang Mas, nasi liwetnya itu jadi laris banget loh. Padahal ya Kang Mas, sebenarnya itu tadi itu nasi liwetnya sama sekali nggak dijajalin loh sama Simba. Itu berarti kamu benar-benar punya bakat jadi chef, Tika. Buktinya kamu cuma ngandelin feeling, walaupun lidah kamu belum berasa, kamu udah bisa tahu kalau makanan itu udah enak. Jago kan? Tapi ya pokoknya intinya itu saya pengen bener-bener bilang terima kasih gitu sama Kang Mas. Tuh tapi keringetan semua gitu loh. Mungkin sebenarnya tempatnya Kang Mas itu bukan di sini. Tika, di mana aja yang penting asal ada kamu. Saya nggak apa-apa, senang-senang aja. Ya wes, kalau gitu habis ini langsung ke klinik ya, kerja. Ya udah, tapi mau pulang ke rumah dulu buat ganti baju, mandi, baru berangkat. Makasih ya. Udah dilap keringatnya. Kamu juga nih keringetan banget. Emang muka saya mirip piring apa? Kan nggak beda jauh. Bener. Bener. Ya udah yuk. wes. Gerobaknya tak dorong. Mau di apa? Didorong. Oh. Emang tinggal sini ntar dirampok orang. Itu dia tuh dalam baksonya. Diandra, minta waktunya sebentar dong. Mbak, kok tega sih memburi publik kayak gitu? Udah banget top ya, Mbak? Aduh, sorry. No comment ya, no comment. Mbak, jawab dulu dong, Mbak. Ayo dong, Mbak, jawab dulu, Mbak. No comment ya, no comment. Ayo dong, Mbak, jawab, Mbak. Ayo dong, Komennya, Mbak. Kasian banget ya, Andra. Dikerumunin wartawan kayak gitu. Fahri, tolong kesini Bagaimana, cepetan Mbak? dong. Aku lagi dapet masalah nih. Ayo cepet ya. Oke. Aku kesana sekarang ya. Pas banget dia nelfon. Gue bilang juga apa? Dia pasti bakal nyari-nyariin gue. Teman-teman mohon pengertian ya. Kasihan teman saya ini. Oh, jadi temen. Kok ngakunya tunangan?
Diandra kayak gini. Gue peringatin ya. Jangan lu paksa lagi. Diandra pura-pura jadi tunangan. Ayo kita pergi dari sini. Oh, jadi lu rebut pacar orang ya? Siapa tuh, Mo? Tunangan aslinya Diandra ya? Oh. Lagian, ngapain sih kamu masih kerja sama artis nggak jelas itu? Dia itu kan udah nyakitin kamu, udah bikin kamu malu. Kamu mau tunggu sampai diapain lagi sih, Di? Ya gimana lagi dong, Ri? Habis aku tuh bingung banget, ijazah aku kan nanggung. Aku nggak tahu harus cari kerja apa. Maksud kamu nanggung? Ya udahlah, nggak usah dibahas ya. Yang penting kan kamu mau kan nyari kerja buat aku? Ya, aku sih bisa aja, Di. Cuman, aku nggak enak sama kakak kamu. Maafin kakakku ya, Ri. Makasih banyak ya, Ri. Makasih juga tadi kamu udah bantuin aku. Kamu tuh udah datang di saat yang tepat banget loh. Aku tadi ketakutan banget pas dikepung wartawan. Untung kamu datang. Ya udah, aku pulang dulu ya, Ri ya. Makasih ya. Sama-sama. Dah. Dah. Ya, Ri? Aku barusan habis nolongin Diandra. Dia ketakutan karena dikepung sama wartawan. Gara-gara Nino. Ya, berhasil kan aku kasih tahu soal tunangan palsu itu ke media. Sekarang pasti dia nggak mau lagi sama Nino. Pasti lebih milih kamu. Dan sekarang kamu tinggal ya deketinnya si Diandra terus hancurin deh hatinya. Beres nih. Ada apa nih? Dokter Sultan, kalau dari pagi sampai siang ternyata jualan ya? Kurung aja. Siapa yang mau tretin ini? Mampus gua. Habis sudah. Pasti bakal Dina bisa-bisa sama Naira. Kayaknya dia bos banget ini. Siapa yang taruh foto Sultan di sini? Dengar ya kalian semua ya. Siapa yang taruh foto Dokter Sultan di sini akan saya pecat. Udah deh, Nay. Nggak usah pura-pura. Nggak perlu belain aku. Aku masih bisa belain diri aku sendiri kok. Lagi pula emangnya kenapa? Kalau semua orang tahu saya ini berjualan ini. Saya kan cuma bantu pacar saya. Lagi pula mencari duit kan sifatnya halal, bukan maling. Kenapa Sultan sekarang kamu jadi emosian kayak gini? Sultan yang dulu mana? Yang selalu tegas dan bijak. Lagian ya Sultan, tadi aku tuh bukan ngebelain kamu, tapi ngebelain nama klinik ini. Coba kita pikir ya, gimana orang mau ke klinik ini kalau ternyata dokternya itu penjual makanan di pinggir jalan, kan? Mana wibawa dan image sang dokternya harus dijaga, Tan? Oke, siapa di antara kalian yang terbukti memasang foto ini akan saya pecat. Ngerti semua? Dan kamu Sultan, kamu tetap mendapatkan SP1 karena kamu masih terdaftar di klinik ini ya. Dan tidak boleh melakukan sesuatu yang mengganggu nama baik klinik ini, oke? Tumben dia anak ngomong yang benar. Makanya Sultan, lain kali kamu jaga nada suara kamu kalau kamu ngomong sama aku. Karena aku ini pemilik klinik ini. Jadi hati-hati kamu. Tapi kenapa gue masih curiga? Kok mendadak banget dia berubah jadi profesional kayak gini? Apa dia udah benar-benar berubah? Apa dia sekarang udah melupakan semua peristiwa buruk? Tapi nggak mungkin. Nggak tahu ya.
Kenapa gue masih nggak percaya 100% nih? Rasain kamu, Sultan.